1 tahun jual produk digital dan aku ketemu akun yang ternyata ngikutin produkku sangat identik. Dan ini bukan pertama kalinya dia ngikutin ide produk yang aku buat, dan ini udah yang kedua kalinya dilakukan oleh akun yang sama. Awalnya aku nggak sengaja ketemu akun yang ngiklanin produknya dan fiturnya itu sangat identik dengan apa yang aku buat yang baru aku rilis, dan kayaknya dia baru rilis beberapa bulan atau beberapa minggu setelah aku rilis. Jadi aku buat sistem template keuangan dari Notion yang terintegrasi dengan shortcutnya iPhone. Basically kita bisa nyatat pengeluaran pemasukan dari iPhone dengan double back tap kayak gini. Kemudian datanya tercatat di Notion. Aku happy banget bikin produknya, aku sangat excited, dan aku udah research, dan aku udah bikin desain dan gambaran template-nya seperti apa. Dan aku nggak sabar untuk bantu orang-orang yang punya masalah dalam mengelola keuangan. Kemudian ketika aku ngelihat ada iklan yang bikin produk sangat mirip denganku, yang basically aku udah sempat research, itu belum ada yang bikin kayak gitu, yang persis sama gitu ya. Aku merasa sas dengan akun ini, dan aku ngerasa kenapa kok mirip banget ya. Selamat datang di series Lika-Liku Produk Digital. Kalau kalian baru di sini, kenalin aku Indah Osi. Aku ngebahas topik tentang produk digital, Notion, dan finance. Hari ini aku mau ngebahas pengalaman aku gimana produk aku ditiru sangat identik dengan seseorang. Jadi aku buat sistem untuk nyatat pengeluaran dan pemasukan, pokoknya untuk mengelola keuangan di Notion. Dan itu aku integrasikan dengan shortcutnya iPhone supaya bisa nyatat cepat dengan back tap kayak gini. Aku buatnya kurang lebih 1 bulan. Aku research ide, desain, sampai dengan marketing, dan aku publish kalau nggak salah di sekitar bulan September atau Oktober 2025. Tiba-tiba tidak lama setelah itu aku ketemu iklan ads atau apa gitu di sosial media. Ada satu akun yang dia juga jual produk yang sama dengan yang punya aku, tapi masalahnya tuh samanya sangat identik. Mulai dari ini kayak gini lah, ini punya dia, ini punya aku. Jadi urutannya tuh pun sangat mirip. Aku langsung merasa, kok kayaknya ini mirip banget sama produk ya. Tapi kan aku juga nggak bisa suzon ya, maksudnya berburuk sangka jangan-jangan dia ngeduplikat produkku atau nge-copy ideku dan segala macam. Aku nggak bisa ngelakuin itu, cuma aku instingku kayak ngerasa ini sangat mirip gitu. Dan setelah ketemu akun itu aku sedih banget karena produk yang aku research, yang aku desain, yang aku sangat excited bikin, kayak berasa ditiru orang gitu. Aku pun belum pernah ketemu referensi ada orang lain misalnya di luar negeri yang bikin sangat identik kayak yang aku bikin. So aku jadi sas sama orang ini. Aku sempat ngerasa mungkin kayaknya nih akun jadikan akun aku tuh sebagai referensi ide produknya dia. It's really ruin my day. Aku sedih, dan itu jadi pikiran beberapa hari buat aku, dan sampai akhirnya aku coba ikhlasin. Ya udah, kita ikhlasin aja karena aku nggak pengen ada masalah, dan aku juga nggak bisa nuduh orang sembarangan. Ya udah, aku ikhlasin aja. Dan di awal tahun 2026 aku berusaha untuk upgrade fitur. Jadi template keuanganku aku pengen fitur-fiturnya lebih better lagi, lebih powerful lagi, supaya nggak sama nih sama orang ini gitu. Sampai akhirnya aku ngeluarin produk One Click Money Tracker. Jadi kita bisa nyata pengeluaran cepat, itu dengan scan bukti bayar, dan bisa juga screenshot dari bukti bayar, bukti transfer kita, atau ambil foto bukti bayar dari galeri, dan bisa juga catat manual. Ini jauh lebih praktis dan instan lagi untuk nyata pengeluarannya, dan I'm so excited again, dan aku sangat happy karena ini sangat problem solving untuk kita yang malas nyata pengeluaran. Apalagi ini cuma 1 kali klik, makanya aku bikin One Click Money Tracker kan. Nah, pada bulan Mei 2026 akhirnya aku rilis produk ini dan aku launching. I'm so excited and happy. But you know what happened next? Orang yang sama tiba-tiba ngerilis produk yang identik lagi dengan produkku setelah 3 minggu apa 1 bulan aku rilis produk. Jadi aku rilis di bulan Mei, dia rilis di awal Juni. Ini nih mirip banget. Ini punya dia, ini punya aku. Boom. Bayangin, kok bisa sekebetulan itu? Itu udah gak masuk di akal aku sih. Kalau memang kebetulan lagi, aku udah research ini belum ada gitu orang lain yang bikin. Ini udah kedua kalinya, dan aku udah sangat yakin kayaknya akunku memang referensinya dia. And then, tapi aku ngerasa ini too much. Dia
terlalu ngikutin, terlalu identik nirunya. Kita bisa jadikan orang lain tuh referensi, produk orang lain tuh bisa jadi referensi buat kita. Tapi jangan sampai ide dan inovasinya tuh kita ambil semuanya, tuh nggak bisa, itu nggak boleh, itu termasuk plagiat. Sampai akhirnya aku agak kesel dan aku DM orangnya kayak gini. Dan responnya adalah kayak gini, referensi dari luar negeri. So, aku sempat ngechat panjang, terus nggak dibales, and then aku tanya referensinya mana, karena produkku ini udah aku daftarkan hak kelayakan intelektual. Tapi sayangnya tidak ada respon, jadi beberapa hari itu benar-benar nggak dibaca, semua DM yang aku kirim tuh nggak dibaca. Aku sempat hopeless ya. Gimana ya, apa yang harus bisa aku lakukan kalau misalnya kejadian kayak gini? Aku juga nggak bisa langsung nuduh orang sembarangan. Memang aku punya detail capture produk dia dan produkku sangat mirip, dan dia selalu jual launching setelah produkku rilis. Itu bisa jadi pegangan aku untuk ngeklaim kalau dia itu ngikutin produkku, tapi aku nggak bisa melakukan apapun yang lebih dari itu. Aku nggak tahu nih apa yang harus aku lakukan. Sampai akhirnya, karena aku nggak pengen ini terus terjadi, karena ini orang udah 2 kali ngikutin produkku, dan pastinya ada kemungkinan kalau aku bikin produk baru dia ngikutin lagi dong. Dan and then aku memutuskan untuk speak up, dan aku bikin video ini, dan alhamdulillahnya banyak banget yang komen dan ngasih semacam advice, support, dan itu sangat helpful. Itu sangat membantu aku untuk terkuatkan dan juga membantu aku untuk nyari tahu apa yang harus aku lakukan next gitu. Karena orang ini nggak replay DM aku, sampai akhirnya aku komen di satu VT-nya kayak gini, dan karena video aku akhirnya rame yang aku speak up, and then ternyata beberapa orang lah datang ke akunnya dia juga dan nge-like komenan aku, dan akhirnya setelah itu orang ini akhirnya ngebales DM aku. Akhirnya aku nanya referensinya mana, kalau memang ada gitu, dia kasih referensinya. Dan ternyata itu nggak ada referensi yang nunjukin menu, fitur segala macam tuh yang sama yang kayak aku bikin tuh nggak ada referensi yang dia kasih. Dia cuma ngirim referensi kalau tentang tutorial gimana cara menghubungkan AI ke shortcut, kurang lebih kayak gitu deh. Nah, tapi kan di awal dia bilang kalau dia ngelihat referensi dari luar negeri. Kalau memang ada, pasti referensinya sama juga dong kayak punya aku kalau memang ada kan. Tapi dia nggak punya referensi video yang sama kayak aku tuh nggak ada. Kan jadi pertanyaan ya, kalau nggak ada referensi yang sama identik dengan desain dan ide yang aku bikin, kenapa dia bisa sama dengan punya aku? Siapa yang nggak sas kan? Dan dalam DM itu dia juga bilang kalau shortcut dan Notion itu terbuka untuk umum, semua orang bisa berkreasi, nggak bisa diklaim hak kepemilikannya. Yup, benar ya kan? Tapi masalahnya kalau ide yang orang lain buat dari sana dengan menggunakan shortcut dan iPhone, itu juga nggak bisa kita tiru sama persis, identik, dan kita jadikan produk kita sendiri. Bahkan kalau kalian sering download image atau foto atau video yang gratis gitu, itu ada lisensinya juga walaupun gratis. Jadi ada lisensi personal use atau yang bisa PLR, dijual ulang. Jadi kalau video atau foto gratis dibuat untuk personal use, kita nggak akan bisa secara legal untuk menjualnya. Apalagi ini produk yang tidak dikhususkan untuk dijual kembali dan diadopsi jadi ide sendiri kan. Dan orangnya sempat ngelak dan ngerasa apa yang dilakukan itu bukanlah suatu kesalahan, tapi at the end akhirnya dia berkenan untuk mengubah produknya. Itu sebenarnya sedikit membuat aku lega karena akhirnya ini seperti jalan keluar buat aku. Meskipun ini cukup membuat aku trauma. Tapi pelajaran untuk aku, kamu, dan kita semua ketika membuat produk, kita harus sangat berhati-hati dengan yang namanya lisensi dan hak cipta. Kita boleh jadiin produk orang lain itu sebagai referensi, tapi jangan sampai kita plagiat tanpa kita sadari, karena plagiat itu ada persentasenya juga, berapa persen kemiripannya. Coba bayangin kalau aku nggak speak up dan aku biarin aja, mungkin setiap kali aku bikin inovasi baru, orang ini akan terus membuat inovasi yang sama berdasarkan apa yang aku buat. And I wanna thank you for all of you, untuk seluruh teman-teman sosial media udah komen dan support, yang ngasih saran segala macam. It's really helpful karena kalian akhirnya apa yang aku kira tidak ada jalan keluarnya terselesaikan. Thank you semuanya.
Ya ceritanya cuma segitu aja, tapi ini jadi pelajaran yang sangat berharga untukku. Gimana menurut kalian? Kalian punya cerita yang sama nggak terkait perjalanan kalian dalam membangun produk digital? Coba ceritain deh, aku juga penasaran. Dan kalian bisa komen di sini. Udah gitu aja, bye!